Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya tahu kalian pasti sudah bosan untuk melakukan apapun aktivitas di rumah. Tetapi bagaimanapun, kita harus mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah saja, maka dalam pembelajaran materi prakarya dan kewirausahaan, kita lakukan secara daring. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengemasan produk awetan bahan pangan hewani. Baik, kita mulai saja materi kali ini tentang pengemasan produk. Baik, materi kali ini saya akan menerangkan tentang pengemasan produk, di mana dalam materi tersebut terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mengetahui tentang 1. Pengertian pengemasan, 2. Fungsi pengemasan, 3. Jenis-jenis pengemasan, yang keempat, tentang syarat kemasan, dan yang terakhir tentang bahan-bahan kemasan. Masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian pengemasan. Apa itu pengemasan? Pengemasan adalah sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai kembali. Selanjutnya adalah fungsi pengemasan. Fungsi pengemasan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi perlindungan. Maksud dari fungsi perlindungan ini adalah melindungi produk pangan dari kerusakan. Maksudnya biar produk tetap bersih, melindungi dari kotoran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penanganan. Fungsi penanganan ini adalah memudahkan kita dalam membuka atau menutup, yaitu mudah dalam tahap penanganan dan pengangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah sebagai sarana informasi dan promosi. Itulah ketiga fungsi kemasan, yaitu fungsi perlindungan, penanganan, dan fungsi pemasaran. Selanjutnya ke jenis-jenis pengemasan. Jenis-jenis pengemasan sendiri dibagi menjadi 3. Ada jenis-jenis pengemasan. 1. Jenis pengemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Contohnya, bungkus mie instan, botol kaleng susu, dan yang kedua yaitu jenis pengemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kemasan lainnya. Dan yang ketiga, kemasan tersier. Selanjutnya, masuk ke syarat kemasan. Syarat kemasan di sini ada 5. Yang pertama, syarat kemasan harus melindungi isi dari pengaruh lingkungan. Terus syarat yang kedua adalah menjadi media penandaan. Yang ketiga, mudah dibuka dan ditutup. Yang keempat, dapat mempromosikan. Dan yang terakhir,
sebaiknya syarat kemasan adalah ramah lingkungan. Selanjutnya, bahan-bahan kemasan yang bisa digunakan bisa berasal dari 1. Kaca, 2. Kertas dan karton, 3. Kayu, dan yang terakhir logam. Dan yang terakhir yaitu bagian label. Label adalah aspek yang paling penting dalam pengemasan, di mana di dalam pengemasan harus ada label. Di antaranya, yang pertama yaitu di dalam label harus ada nama dan merek sebagai identitas, dan yang kedua nama dan alamat produsen, yang ketiga neto, keempat nomor pendaftaran, yang kelima komposisi bahan, dan yang keenam tanggal dan kode produksi. Yang terakhir yaitu harus ada tanggal kadaluarsa. Ketujuh ini adalah aspek penting dalam label. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Demikian materi yang telah saya sampaikan tentang pengemasan produk. Apabila ada pertanyaan atau belum paham, bisa hubungi saya atau komen di bawah ini. Kemudian, saya harap kalian tetap mematuhi aturan yang telah diberikan pemerintah untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dan sampai jumpa di SMA